Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, selamat datang Pak Soeharto ya. Saya panggil Mas aja deh ya. Ini juga diskusinya diskusi santai, bincang ringan. Kemudian teman-teman yang sudah hadir ya. Ini juga saya kenalkan ini dari mahasiswa S2, S3, S1 juga ada, kemudian ada beberapa dosen ya. Ya karena ini sistemnya jejaring ya, saya bagikan di beberapa grup, jadi memang saya sebarannya saya kurang hafal ini dari mana saja, cuma yang jelas ini sudah mewakili ya dari forum-forum grup. Kemudian ini senang sekali ya saya bisa bertatap maya dengan Pak Soeharto. Ini juga kali pertama Mas ya. Iya. Ya, jarak yang cukup jauh ya, ribuan kilometer, selisih 6 jam dengan Indonesia. Beliau sudah berkenan untuk hadir membagi ilmunya di tema kita kali ini di Systematic Literature Review dan Bibliometric Analysis ya. Nah, konsep diskusi studies group discussion ini memang ini udah jalan ke 2 kali Mas. Bulan kemarin saya undang Pak Dr. Bambang Sumintono, kemudian yang kedua ini saya undang Mas Soeharto ya. Jadi ini konsepnya kita berbagi ya semacam ya banyak keahlian dari masing-masing. Ini juga Mas Soeharto juga saya kenalkan juga sebagai reviewer, salah satu reviewer di jurnal kami, di jurnal Tadris, dan beliau sangat aktif memberikan masukan pada jurnal, sehingga memang ini kontribusi bagi jurnal Tadris ini luar biasa juga ya. Dan kemudian konsep yang kedua nanti setelah diskusi nanti ada setelah penyampaian materi nanti ada diskusi Mas. Nanti barangkali teman-teman yang mungkin sedang risetnya tentang ini bisa jadi satu kesempatan yang baik ya untuk kemudian menanyakan. Termasuk saya juga mungkin sedang mulai nih, karena tren dari SLR ini kayaknya sedang naik nih, apalagi di masa pandemi ya. Cenderung orang lebih suka SRL sama bibliometrik nih kayaknya. Karena mungkin bisa jadi risetnya bisa di dalam kamar saja gitu ya, jelajah dari satu data ke data yang lain, database yang lain. Oke, mungkin perkenalannya langsung dari Pak Soeharto saja Pak ya, sekalian presentasi ya, ataupun nanti di bawah santai aja nih konsepnya. Silakan selama 1 jam boleh sampaikan materi. Nanti setelah ini kita diskusi ya berkaitan dengan tema yang kita angkat pada hari ini. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Irwandani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sore lah ya, sore teman-teman Indonesia. Pak. Oke, saya akan coba share dulu presentasinya. Oke, karena kita ini kan sesi diskusi ya, jadi saya akan membuat penjelasan teorinya sebenarnya cuma 4 slide, tapi fokus kita adalah membahas 2 artikel ini. Satu adalah systematic literature review dengan cara manual. Yang kedua adalah systematic literature review dengan chat space. Mengapa chat space? Nanti saya akan jelaskan kelebihannya dibandingkan dengan post viewer yang udah banyak videonya di Indonesia. Oke, pertama-tama saya akan mengenalkan diri. Nama saya Soeharto. Kenapa ini 2? Karena kalau di luar negeri itu nggak bisa pakai satu nama saja, jadi harus di double. Jadi kalau Irwandani, supaya ada last name-nya sama first name-nya. Saya adalah PhD student sekarang tahun keempat semester 7 di University of Szeged, Doctoral School of Education dengan scholarship stipendium Hungarikum. Jadi saya free kuliah di sini selama 4 tahun. Pada kesempatan kali ini, tadi grup diskusi
kita akan membahas systematic review dan bibliometric analysis. Hanya saja bibliometric analisisnya saya lebih spesifikkan ke scientometric. Apa itu pengertian systematic review, bibliometric, kita akan lihat di sini. Jadi, mohon maaf sebelumnya, PPT-nya berbahasa Inggris. Jadi, kalau literatur review itu adalah sejenis sebuah kajian, ini literatur review dulu, sebuah kajian tentang pengetahuan yang memungkinkan kita untuk mencari teori yang relevan, metode, ataupun gap dari sebuah riset. Misalnya kalau kita ngomongin sebuah artikel atau skripsi, literatur review-nya mana ini? Berarti itu kan tujuannya adalah mencari teori relevan, metode, ataupun gap dari suatu riset. Tapi kalau ngomongin tentang systematic literatur review, itu adalah kita mencari data dari informasi yang sudah tersedia, misalnya itu adalah scientific article atau artikel ilmiah, di mana data itu kita kelola untuk menjawab research question kita. Nah, jadi kuncinya gitu. Kalau SLR, dia harus ada research question-nya. Jadi kita punya research question dari data yang kita kaji, kajian itu menjawab research question kita. Nah, itu kuncinya. Dan caranya ada yang manual, ada yang otomatis menggunakan software. Dua software yang terkenal yang cukup ibaratnya powerful itu adalah FOSS-Viewer dan Sitespace. Dua-duanya gratis, bisa di-download aja, klik aja Sitespace nanti atau FOSS-Viewer. Cuman di kajian kali ini saya lebih memilih Sitespace. Mengapa? Jadi kalau bibliometrik itu hanya menjelaskan link antara A dan B. Misalnya paper A dikositasi oleh paper B berdasarkan dokumen CDE. Jadi dia tidak menjelaskan kekuatan dari sebuah riset, dia tidak menjelaskan quantity dari sebuah riset. Kalau bibliometrik, jadi kalian cuma bisa dapat sebuah link saja, dan ini biasanya dilakukan oleh software FOSS-Viewer. Kalau scientometric, bagian dari bibliometrik, tapi terkait dengan kuantitatif metodenya. Jadi misalnya kita melihat sebuah riset, kita ingin tahu novelty-nya. Terus, oh ternyata riset ini novel, ukurannya berapa? Gitu. Jadi ada ukuran tertentu yang memberikan kita informasi kalau dia itu misalnya bagus atau dia layak disitasi atau penulisnya merupakan penulis yang menjadi acuan seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana cara menampilkan atau membuat sebuah systematic literature review yang baik? Ini pengalaman ya. Jadi ketika saya masuk ke doctoral school itu sama sekali nggak ada gambaran tentang membuat literatur review. Tapi setelah saya membaca sebenarnya inti dari literatur review itu apa sih? Yang pertama tadi ada yang manual, ada yang menggunakan software. Yang manual biasanya dia menggunakan Prisma method. Prisma method nanti saya akan tunjukkan di sebuah artikel. Itu adalah preferred reporting item for systematic review and meta-analysis. Jadi bisa systematic review, bisa meta-analysis. Apa perbedaan systematic review dan meta-analysis? Jadi kalau systematic review ini kan kita yang manual kita mengumpulkan datanya. Misalnya data itu bisa bentuknya secara manual ya, berarti judulnya, misalnya abstraknya, kontennya, kesimpulannya, dan sebagainya. Kalau meta-analysis cenderung ke angka-angka statistika. Misalnya effect size, udah itu partisipan, udah itu F-score, signifikansi, dan sebagainya. Udah itu dimasukkan sebuah software, nanti akan ketemu kesimpulan kalau treatment ini berpengaruh di bidang ini, kalau meta-analisis. Kalau yang SLR menggunakan software, yang populer ada dua, FOSS-Viewer dan Sitespace. Yang masih jarang Sitespace, tapi Sitespace inilah sebenarnya yang lebih baik dari FOSS-Viewer karena dia bisa mengkuantitify. Jadi bisa memberikan ukuran dari
link atau sitasi antar dokumen yang kita mau. Tujuan kita hari ini sebenarnya adalah membahas dua artikel ini yang mau kita diskusikan selama sisa waktu ini. Pertama, ini artikel yang terbit pertama sekali saya masuk ke Doctoral School. Ini di JPII UNES, Q2, dan ini minor revision. Saya cuma menambahkan sekitar 2 kalimat, lalu keterima dalam waktu sekitar 4 bulan. Yang kedua adalah yang agak lama, kita akan praktek juga. Kalau teman-teman punya waktu, silahkan di-download aja SetSpace. Sudah saya kasih linknya di chat box, ataupun teman-teman bisa tulis SetSpace aja di Google, nanti teman-teman bisa download. Ada 2 versi, portable dan dia standalone, langsung diinstal ke komputernya. Oke, maka kita akan mencoba membuka 2 artikel ini. Oke. Ya, ini adalah artikel. Jadi ketika saya menulis ini, saya baru sadar ketika S3. Sebenarnya satu artikel review yang dikerjakan seperti ini cukup untuk menjadi sebuah skripsi, karena ini kan terbitnya di Scopus Q2 walaupun cuma literatur review, bukan empirical research. Dan saya dulu ini cuma iseng-iseng aja, nggak ada niat. Jadi isengnya aja Q2 ya. Jadi di sini artikel ini sebenarnya mau mereview suatu topik dari disertasi yang saya mau kembangkan, yaitu misconception in science. Tapi saya mau nge-review, jadi idenya itu saya mau mereview apakah apa saja sih sebenarnya topik-topik dalam pendidikan IPA yang menyebabkan miskonsepsi, dan apa sih alat atau tes, instrumen tes untuk mendiagnostiknya. Itu aja, cuman 2 itu aja fokusnya. Nentukan topik sama nentukan instrumen yang digunakan. Jadi ya ini penulisnya, ini abstraknya, tapi kita akan fokus ke sini. Ketika kita ngomongin sebuah literatur review, dia harusnya punya research question atau research purpose. Research purpose-nya itu di sini ada 3, providing an overview of scientific topic in learning that natural study and provide misconception to student. Udah itu, yang kedua itu memberikan kesimpulan terhadap semua diagnostik instrumennya. Yang ketiga itu presenting kuantitatif data. Dari sini saya berpikir gimana saya menjawab, ini yang manual dulu ya, gimana saya menjawab research question ini yang menjadi dasar saya melakukan systematic literature review secara manual. Artinya saya tidak punya kemampuan untuk menggunakan software seperti FOSS-Viewer dan SetSpace. Pada waktu itu masih belum terpikir, 3 tahun yang lalu. Terus saya membaca, ternyata ada suatu metode yang digunakan. Metode yang digunakan commonly atau biasanya itu adalah Prisma atau Prisma-Ref, biasanya Prisma atau Prisma-Ref. Tapi metode ini sebenarnya bisa dimodifikasi berdasarkan kebutuhan kita. Kita nggak perlu saklek melihat ini. Kita bisa modify Prisma apa gitu kalau kita citasi. Jadi kita mengikuti beberapa alur, lalu kita mengambil database dari jurnal-jurnal yang kita mau, misalnya ERIC, EBSCO, SAGE, DOAJ, Wiley, Elsevier, yang kira-kira terkait dengan riset kita. Tentulah itu ada ada rentang waktunya. Jadi kita harus menentukan rentang waktu dulu. Misalnya kita mau rentang waktu 10 tahun. Jadi nanti di Google Search kita set misalnya 2020 sampai 2010 misalnya kayak gitu. Setelah itu kita mengikuti alur dari work diagram ini. Jadi cuma ngumpulin artikel, udah itu dibuat workflow atau work diagramnya. Misalnya kita pertama itu mencari berdasarkan kata kuncinya di databases. Udah itu kita melakukan excluding kalau misalnya ada artikel yang sama. Udah itu kita melakukan title screening di sini. Title screening itu misalnya judulnya itu ternyata setelah dibaca-baca, oh nggak cocok nih, ya udah dibuang.
Terus kita melakukan abstract screening, full screening terkait kontennya. Terus kita melihat apakah datanya relevan. Kalau saya kan fokusnya datanya cuma di education atau pendidikan. Setelah itu saya dapat 111 artikel yang saya petakan. Itu adalah titelnya, udah itu abstraknya, udah itu majornya, misalnya dia major dan topiknya, misalnya dia tentang fisika, kimia, atau biologi, itu topiknya misalnya tentang optika atau listrik statis dan sebagainya. Lalu setelah saya dapat datanya, saya jadikan Excel, lalu result dan discussion-nya saya buat per tabel. Tabel pertama itu adalah, ini manual ya, artinya semua kerjaannya manual. Tabel pertama itu adalah saya mengidentifikasi metode, tes metode yang digunakan dari 111 artikel ini. Jadi saya kasih tanda misalnya interview, open-ended test question, multiple choice, multi-tier test. Itu kayak saya hitung satu-satu, jadi 111 saya hitung satu-satu, lalu saya percentage-kan. Dapatlah suatu tabel yang seperti ini. Cara tabel kedua, yaitu saya mengelompokkannya berdasarkan subjek. Jadi fisik, chemistry, biologi, kalau misalnya teman-teman yang di sosial misalnya mengelompokkan berdasarkan topik atau subjek terserah, maka saya dapat informasi, oh ternyata topik-topik ini 10 tahun ke belakang atau dari 2010 sampai 2020, ternyata inilah topik-topik yang mendistribusikan atau menyebabkan miskonsepsi pada siswa. Terus setelah itu saya analisis per tesnya, apakah gimana interview, apa peran interview di tiap bidang dan tiap topiknya. Di sini ada bidang, topik, lalu saya masukkan referen, lalu saya masukkan peran interview. Apakah interview itu menjadi major instrumen atau cuma pelengkap dari instrumen lainnya. Terus open-ended question, saya kelompokkan sama terhadap bidang. Jadi ya tinggal di code-code aja nanti. Misalnya kalau dia itu artikel ini, berarti topiknya ini, field-nya ini, tesnya ini. Nanti dibentuk datanya di Excel. Terus multiple choice yang versi biasa, sama saya buat juga seperti ini. Terus ini two tier. Terus ini three tier, kemungkinan soal three tier. Lalu saya buat multiple tier, multiple choice untuk tiap konsepnya. Ini four tier dan multiple tier test. Oke. Lalu saya petakan sebuah trennya. Jadi trennya saya petakan per tahun, lalu saya bandingkan artikel-artikel yang udah ada. Misalnya di sini. Ini kan ada artikel Wondersea et al. Ini Gurel, lalu artikel saya. Lalu saya buat trennya. Ternyata ketika dilihat trennya, multiple tier test itu sekarang tahun 2019 itu termasuk yang dominan dibandingkan yang lainnya. Awalnya dia bukan yang dominan, tapi seiring berjalannya waktu dia dominan. Lalu saya buat suatu simpulan di mana saya membandingkan tiap instrumen itu weakness and benefit-nya, ibaratnya keuntungan dan kelebihannya lah. Gitu. Sesudah itu saya konklusikan, beri kesimpulan, selesai. Artinya secara manual fokus kita itu sebenarnya kalau mau mengerjakan sebuah literatur review yang bagus itu adalah pertama temukan dulu research question-nya. Setelah artinya ya, kita bisa meneliti apa aja sesuai topik yang kita mau. Kita bisa pakai search engine Google dulu. Bentar, saya lihat. Oke, kita cari research question-nya dulu. Setelah itu, kita coba menjawab research question ini dengan tabel-tabel yang kita petakan. Ini cara yang manual, dan ini di Q2 waktu itu sekitaran 4 bulan dan minor revision. Nggak ada banyak ibaratnya komen-komen dan sebagainya. Kalau yang ini, ya ini yang akan lama.
Jadi yang ini adalah scientometric analysis. Nah, saya akan ajarkan teman-teman caranya gimana mendapatkan data ini, walaupun ini bukan penelitian saya. Jadi, saya punya pengalaman ketika sekitaran semester 1 di doctoral school, ada list artikel scientometric, saya butuh waktu sekitaran 2 minggu waktu itu untuk membaca satu artikel, dan 1 minggu itu untuk mengulang metodenya. Bagaimana sih set space, apa tuh set space, bagaimana scientometric, dan sebagainya. Jadi, saya sudah kirim link di chatbox, teman-teman bisa lihat di situ ada data-data yang dibutuhkan untuk menginstal ChatSpace dan melakukan analisis ChatSpace. Jadi, kalau ini systematic literature review dan caranya menggunakan scientometric analysis, logikanya dia akan punya research question atau research purpose di belakang atau di bawah introduction ini. Kita lihat, ya ini ya, dia punya research purpose atau research question to understand the cooperation relationship of author, institution, country, and field of credit risk research. Jadi ada 3 ini, to identify the most high and the most noteworthy reference, author, journal, to clarify the structure of the knowledge development and emerging trend in the field of discipline. Kita lihat dulu artikelnya sampai bawah, nanti saya akan ulang. Jadi gini, untuk yang sifatnya menggunakan software, logikanya adalah kita harus meng-crawling metadata itu. Metadata itu di-crawling bisa dari Web of Science Core Collection atau Scopus Core Collection atau databases yang sifatnya gratis dan bisa memberikan metadata. Nah, untuk mencari metadata tentulah ada keyword-keyword yang diperlukan, misalnya spesifik dari topiknya. Dia di sini melakukan credit risk, nanti kita inductive reasoning, kita beda topik. Time span-nya waktu rentangnya 1998 sampai 2017, database-nya itu Science Citation Index, Expand, dan SSCI. Jadi Core Collection, WOS Core Collection itu punya beberapa databases. Terus ya, enaknya kalau otomatis dia grafiknya langsung jadi, datanya langsung jadi, ya datanya langsung ada, kita tinggal misalnya mau redrawing bisa aja. Jadi si penulis ini membuat analisis berdasarkan 2 software. Pertama dia menggunakan WOS Account. Jadi WOS Account itu dia mengeluarkan publish artikel buyer, jadi artikel tiap tahunnya, lalu ini top jenis artikelnya, lalu ini top 10 kategorinya, kategori of WOS-nya, lalu research direction-nya. Oke, sampai sini adalah untuk dia berdasarkan hasil dari WOS-nya. Jadi kita masuk ke WOS software, kita minta si WOS software itu, WOS website, kita minta WOS website itu ngeluarin data. Nanti kita akan coba ngeluarin data itu lalu kita petakan seperti ini, percentage, number, dan sebagainya. Dan kita nggak perlu ngitung. Bayangin kalau ngitung segini kan 1.812. Ngitungnya aja sebulan nggak selesai. Lanjut, nah, setelah bagian ini, data ini, kita menggunakan software yang namanya SetSpace untuk melakukan scientometric analysis. Scientometric adalah bagian bibliometrik, bibliometrik, tapi dia memberikan quantifying of references. Jadi kita bisa tahu brightness-nya, centrality, dan sebagainya. Oke, ini caranya. Ini data collection-nya ketika dia di WOS. Dia tampilkan datanya, lalu ini set space operation-nya, dan kita akan melakukan operation ini di sini. Terus di sini kita dapat data author collaboration network. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Ini top 20 author on frekuensi. Jadi dia melakukan analisis set space berdasarkan dari autornya, dan frekuensi apa ini yang muncul? Ini adalah frekuensi citasinya. Terus ini adalah visualisasi
versi dari institusinya. Saya akan coba tampilkan juga. Ini institusinya, ya ini grafik, ini tabel. Oke. Di sini kan ada centrality sama frekuensi. Jadi kalau frekuensi ini menunjukkan banyaknya artikel ini saling berkolaborasi atau disitasi 49 kali. Kalau centrality ini menunjukkan kemungkinan kalau artikel dari institusi ini mempunyai sebuah novelty yang baik. Jadi kalau centrality-nya tinggi berarti novelty-nya baik dan dia nilainya dari 0 sampai tak hingga. Jadi nggak ada centrality itu yang negatif 0. Ini visualisasi berdasarkan konten. Yang ini saya sudah coba, sepertinya nggak bisa, ini harus pro mungkin. Oke, yang ini adalah dokumen nanti kita coba yang ini time span, lalu ini author citation-nya, ini site author-nya, oke, ini topiknya, site jurnalnya, sorry, ini citing and cited journal, namanya dual map overlay, lalu ini jurnalnya juga, lalu ini keyword-nya yang menunjukkan dia strength of business. Jadi gini, ada strength atau Suaranya agak terputus-putus, Mas. 10,65, dia mulainya 2000, lalu berakhirnya 2016. Kedengaran nggak? Halo? Ya, terdengar, Mas. Oke, lanjut. Halo? Oke. Jadi Brashness, bahkan tabel Brashness ini kalau kita melakukan yang pakai software, dia akan langsung keluar gini. Jadi menunjukkan suatu topik atau keyword itu dia Mungkin mohon izin, Mas, apa ya, videonya videonya boleh dimatikan dulu nggak, untuk kalau saya nangkapnya ini terputus-putus. Siapa tahu sinyalnya lebih stabil. Oke, udah. Oke. 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 Ya. Kan teman-teman coba ngelihat di sini udah saya berikan link unduh set space-nya. Teman-teman bisa unduh juga. Ini set space-nya bentar. Space, lalu saya update dulu. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Analisis dulu. Jadi saya akan meng-crawling metadata dari WOS. Nih, teman-teman download aja webofscience.com. Lalu saya buat login, tapi data yang teman
melakukan analisis sebenarnya udah ada di folder OneDrive yang saya masukkan. Oke. Mas, mohon maaf Mas, kayaknya sinyalnya terputus. Halo? Oh iya. Baik, mungkin teman-teman boleh menunggu sebentar ya terkait dengan ini berjarak 6 jam dari Indonesia mungkin ya. Oke, sambil menunggu di reconnect lagi, mohon maaf teman-teman. Halo? Sudah terdengar? Halo? Ya, sudah. Ya, sebelum saya mulai untuk melakukan analisis headspace, saya coba menjawab dulu. Ini ada pertanyaan, apakah analisis biometrik ini bisa diterapkan di penelitian jenis deskriptif kualitatif? Jawabannya adalah biometrik sebenarnya bukan jenis penelitiannya, tapi mengcrawling datanya. Data itu kan bentuknya adalah bisa abstrak, misalnya title, keyword, atau reference. Jadi ya bisa-bisa aja. Oke, saya lanjut ya. Kelihatan nggak? Terlihat Mas, lanjut. Oke. Jadi teman-teman bisa login saja di Web of Science. Silahkan buat akun. Ini saya juga bukan pakai jaringan kampus. Nah, di sini itu kan ada pilihan topik dan sebagainya. Cara membuat keywordnya itu adalah seperti ini. Misalkan teman-teman mau meneliti tentang, jadi kalau dia cuma satu kata dia nggak perlu quotation mark. Jadi kalau dia lebih dari satu kata dia perlu quotation mark. Misalnya inductive reasoning. Ini artikel yang sedang saya kerjakan, proyek disertasi. Sebenarnya di sini kan ada add row nih, misalnya induktif bersama. Oke, Oke, mungkin sinyalnya masih kurang bagus dari Hungarian ya. Ya, Oke, udah? Ya, sudah. Oke, dari sini kita akan mencoba melakukan filtering dulu. Jadi ada 1173 result yang kita dapat itu berbagai bentuk tulisan, entahkah itu artikel atau conference proceeding dan sebagainya. Dan saya mau cuman memilih artikel, review artikel, dan open access artikel misalnya. Lalu saya klik ini saya nggak perlu early access. Lalu saya exclude ini, maka dia tinggal 1140
6. Lalu publication year, misalnya saya mau mencari, saya mau, halo? Ada ini yang zoom yang buat ini. Saya mau mencari dari 2021 sampai 1991. Artinya yang lain itu saya exclude. Oke, tinggal 1100. Kita cek lagi. 2021-nya belum di-exclude. Oh iya. Nggak usah. Oke. Terus artikel yang kita mau cuman artikel yang bentuknya adalah artikel di jurnal dan review artikel. Jadi sisanya yang lain kita exclude. Bentar, belum ke exclude sepertinya. Ya, udah ke exclude. Sisa 9/9. Oke, ini oke. Lalu Web of Science Index-nya saya mau pilih cuman SSGI Expanded sama Emerging Social Solicitation Index. Saya pilih 3 ini. Jadi yang lain saya exclude, ini saya exclude. Oke. Saya akan mengekspor datanya dulu. Setelah itu saya akan melakukan analisis yang dilakukan oleh artikel sebelumnya. Saya ekspor dulu, untuk dimasukkan ke set space, dia harus plain text file. Jadi plain text file, kita lihat ini kan 878 ya. Sementara record untuk full record itu cuma bisa 500, maka record form 1 sampai 500. Oke, diekspor. Kita tunggu bentar. Udah dapat datanya. Lalu kita sekali lagi, kita 2 kali ekspornya. Dari 501 sampai 878. Full record. Oke. Oke, kita sudah dapat datanya, tapi kita biarkan saja dulu. Lalu kita bisa tekan analyze. Analyze-nya ada di bawah. Oke. Coba kita lihat artikel yang tadi yang sudah kita bentar. Ya, di sini kan, ini enaknya kalau dia pakai software. Kita mau lihat jumlah publikasi artikel setiap tahunnya. Maka kita tinggal buka aja. Ini. Kita pilih publication year. Lalu ini result count misalnya, kita tampilkan bar chart-nya 25. Lalu kita udah dapat nih tabel ini. Pertanyaannya, apakah tabel ini bisa diedit misalnya sesuai kemauan kita? Misalnya kita nggak mau pakai bar chart, kita mau line chart. Jawabannya adalah bisa. Caranya adalah kita mendownload datanya dulu, download data tabel. Kalau kita buka di folder ini kan data analyze.
Misalnya kita kasih nama, nggak usah dikasih nama dulu, lalu kita open dengan Excel. Oke, bentar. Ya, ini kita punya data dalam bentuk Excel. Maka kita bisa membuat grafik yang kita mau. Nah, begitu. Jadi ini percentage-nya, ini jumlah artikelnya, ini publication. Tinggal kita perbaiki aja. Udah sepraktis itu ya berarti ya? Iya. Kemarin masih manual ini. Jadi teman-teman tinggal gini aja sih kalau bentar. Harusnya bisa. Insert, lalu masukin misalnya mau ketutupan. Mana menu grafik ya? Ini ya. Kita bisa pilih sendiri ya. Coba cek. Ya tinggal dipilih aja, nanti bisa kok sesuai yang dibutuhkan di setting-setting. Tapi intinya datanya kita punya, maka kita bisa membuat atau mengedit tampilan ini. Coba kita lihat satu lagi yang menggunakan WOS di artikelnya. Dia ini top 10 subject kategori of WOS. Apakah ada ini? Ternyata ada. Kalau kita lihat, bentar, kita pilih ini, Web of Science kategori. Lalu kita lihat, ini kita pilih budget lagi. Nih ada datanya. Data ini bisa kita buat misalnya diambil lagi datanya di crawling, tapi saya sudah masukkan data ini di folder project di link yang teman-teman butuhkan. Sekarang kita akan memulai analisis set space-nya. Jadi sebelum kita menganalisis, kita harus memberi nama ini dulu. Nah, ini kan tadi adalah 1 sampai 500. Kalau ini 501. Sampai 878. Oke, ini kita copy aja. Oke. Nah, sebelum kita memulai analisis set space, kita baiknya punya 2 folder. Pertama itu adalah data, kedua itu adalah project. Boleh ditempatkan di mana aja ya. Data yang tadi kita masukkan ke sini. Oke, sudah. Lalu kita, jadi set space-nya kalau teman-teman buka chatbox, sorry, kelihatan nggak ya? Ya, ini kan ada OneDrive SharePoint nih. Kalau dibuka, teman-teman bisa download sendiri. Semua material kita hari ini ada set space-nya dan sebagainya. Ataupun teman-teman bisa tekan aja atau ketik aja di Google set space download. Oke, ini saya tutup. Setelah itu kita buka set space-nya. Saya pakai versi yang portable saja biar ringan. Bentar. Oke. Ini set space-nya. Di sini teman-teman bisa lihat ada panduannya. Silakan link-link ini adalah hyperlink yang bisa teman download. Lalu klik agree. Akan dapat tampilan seperti ini.
Lalu kita pilih new project. Di sini saya tulis projectnya adalah inductive listening. Lalu browse projectnya ini kan project home. Project home berarti saya kasih nama project di folder yang ini project. Tadi kan saya ada buat folder project. Lalu saya ini data, maka saya ini data. Oke. Lalu settingannya dibiarin aja min 1, 2, 0,7. Ini udah saya setting. Review 1. Oke, kita save dulu. Oke, kita udah nge-save ini. Sekarang kita harus memahami option-option di sini dulu. Data yang kita ambil itu kan tadi adalah data dari 1991 ya, sampai 2021. Oke, artinya kita punya data 30 tahun. Year per slice ini untuk menentukan cluster kita. Kalau 30 tahun dibagi 1, maka ada 30 cluster nanti, atau 30 kelompok lah, cara sederhananya. Tapi kita nggak mau terlalu banyak, kita maunya misalnya 6, berarti ini dibagi 5 aja, 30 bagi 5 itu 6. Ini dibiarkan seperti biasa, terus ini digunakan tergantung dari kebutuhannya. Kalau ini adalah author co-authorship analysis, ini institution analysis, ini country analysis, ini keyword analysis, ini source analysis, ini term, phrase, network term, lalu ini document citation, ini author citation, ini journal citation, kalau yang ini build biometric coupling, yang biasa di host viewer, lalu G-indexnya tetap, settingannya udah oke. Bentar, kita lihat dulu contoh artikel. Nih. Seandainya kita mau mengeluarkan data ini. Nih, mungkin beberapa lah kita coba. Author collaboration network. Berarti kan ini author ya, bukan co-citation author. Artinya kita klik author, referensi nggak usah, lalu kita go. Maka analisis set space-nya ada 468 qualified record, kita gambarkan, visualize. Oke. Maka set space akan membentuk sebuah map. Lalu kita stop aja karena banyak, pasti makan waktu, nggak masalah karena sudah dianalisis. Oke. Lalu di sini kita dapat author map ibaratnya, dan set space terbaru ini ada pilihan all in one. Jadi kalau kita mau dapetin grafik yang bagus, kita tinggal klik aja ini all in one. Lalu Oke. Di sini kita udah dapat data tentang author, lalu kita pingin besarin note labelnya. Oke, lalu yang cluster labelnya kita kecilin aja yang ada. Ini adalah data tentang author yang kita bisa rekam. Jadi kita bisa rekam aja nanti. Di sini terkait mau di-save bentuknya PNG, dan inilah yang akan dilaporkan. Jadi save aja di sini, lalu kita save project, save, oke, dia akan masuk ke file project. Terus selain kita dapat data map ini, apa yang kita dapat? Di sini kita dapat modularity. Apa itu modularity? Modularity itu dia menunjukkan kualitas dari cluster yang kita buat. Istilahnya cluster kita itu valid atau enggak. Nilai modularity yang baik itu dari min 1 sampai 1, dan ini mendekati 1, berarti 0,9 ini bagus. Kalau dia siluet ini kan 1 nih, berarti
data dari author ini, author-author yang setiap ini membentuk suatu cluster ini merupakan author yang homogen, artinya dia ketepatan dari pengelompokan klasternya. Itu salah satu ibaratnya deskripsi kuantitatif yang kita dapat. Selain itu, kita bisa melihat siapa sih author yang paling influensial di sini. Kita bisa melihat brashness-nya. Jadi kita refresh aja. Nah, ini kan cuma 6, cuman kita misalnya mau ngambil 10 atau lebih dari 10, kecilin aja yang ininya. 0,7 misalnya. Oke, ininya jadi minimum duration-nya jadi 1. Refresh, ada 13 nih, lalu kita lihat. Kita lihat ternyata author yang mendapatkan citasi paling banyak terkait dengan inductive reasoning itu adalah Clower. Clower ini profesor ya di inductive reasoning topik. Terus dia punya strain atau brashness-nya 5,51 dan dia mendapatkan citasi dari 1991 sampai 2000, sekitar 9 tahun lamanya. Apakah ada ini dan ini bisa kita save bentar. Oke. Ini kita bisa save, kita klik save display Windows, lalu kita save. Kita Ctrl C. Bisa dimasukin Excel atau Word, terserah. Bentar, saya buka dulu. Oh, kita sudah dapat data author brush. Kalau kita mau copy yang tadi, bentar. Bagaimana gerakin? Bentar ya. Oke, sorry. Ini kita sudah dapat data ini, kita close dulu. Terus tadi di project kita udah save gambar. Ini gambar kita. Nih, kita bisa copy, Ctrl C. Ctrl C, lalu kita kopikan di sini. Kita dapat map dari authornya. Lalu apa ukuran lainnya? Kita lihat lagi dari set space-nya. Kita sudah, oke, ini saya besarin. Oke, semoga terlihat. Oke. Selain itu, kita bisa melakukan beberapa setting atau make up lah. Misalnya kita mau kasih ini warna. Oke, terus misalnya kita mau ganti background-nya menjadi hitam agar lebih terlihat dan sebagainya, atau kita mau expand, kita juga bisa perbesar. Tapi informasi yang penting salah satunya adalah mengekspor tabel. Jadi kita ekspor aja tabel summary. Oke. Oke, di sini kita bisa lihat yang kita butuhkan di sini. Oke. Kita punya data frekuensi author itu. Dia berkolaborasi terhadap artikelnya 10 karena dia author. Kalau dia reference dia citasi. Ini brush-nya, ini sigma-nya menunjukkan novelty-nya. Lalu ini year-nya.
ini source-nya kita bisa lakukan analisis terpisah, tapi harusnya ada informasinya di sini. Enggak ada. Berarti kita akan lakukan dokumen atau source analisis nanti. Kita bisa lakukan terpisah. Oke, sebentar kita coba lagi analisis yang berbeda. Saya tutup. Ini saya tutup. Masih di tempat yang sama atau software yang sama, ChatSpace. Cuman saya mau mengeluarkan misalnya di sini. Oke, kita pilih. University. Maka saya keluarkan institution, autornya saya nggak pakai, lalu saya klik go. Oke, kita visualize. Kita punya tabel ini. Kita stop aja. Lalu kita klik yang bagian ini, all in one. Lalu dia akan mencari, cuman ini kan masih berantakan ya, gimana cara memperbaiki. Oke, di sini ada pengaturan dari kontrol panelnya. Kita untuk cluster label kita nolkan saja. Untuk node size kita besarkan. University kita besarkan. Ya, kita besarkan. Oke, kita lihat ini udah dapat kita, lalu threshold-nya kita coba naikkan. Oke, kita udah dapat banyak university ini, lalu kita misalnya setting ya, kita sudah dapat beberapa link universitas yang bentar masih belum kelihatan ya. Jadi ada linknya harusnya. Kalau dihitungkan kelihatan. Oke, udah kelihatan ya. Kita klik aja bagian ini. Terus, ini kita udah dapat nih universitas yang ibaratnya saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu paper inductive reasoning. Hanya saja kan kita tidak tahu nih mana yang ibaratnya ukuran dari yang paling berpengaruh. Maka itu kita bisa melihat brightness-nya di sini. Kalau kita refresh, lihat ini kan cuma 4. Gimana kalau kita mau melebihi dari 4? Kita mau itu kita turunkan aja ini 0,7. Refresh. Oke. Lalu kita dapat 15 institusi. Lalu kita view 15. Nih, kita udah dapat tabel terkait institusi yang paling berpengaruh untuk melakukan topik inductive reasoning adalah Tilburg University. Selanjutnya itu Politeknik Catalunya. Oke. Selain itu, sama seperti tadi, kita bisa mengekspor ini summary tabelnya. Gimana kita mengambil data ini? Misalnya kita mau, ya saya mau mengambil data semuanya, ya gampang. Kita tinggal save ini, lalu dia akan muncul seperti ini, lalu kita klik Ctrl A, Ctrl C, lalu kita buka Excel.
Lalu kita kontrol C. Sorry. Datanya udah kita dapetin, tinggal kita rapiin aja sesuai yang dibutuhkan nanti untuk scientific report kita seperti apa. Country ya sama saja. Kalau kita mau melakukan analisis country, kita tutup dulu biar nggak berat ya. Kita tinggal klik aja country, nanti kita setting-setting aja selanjutnya. Tapi biasanya yang paling utama adalah dokumen quotation. Kita coba dokumen quotation aja. Lalu kita go. Kita udah dapat data dokumen quotation. Apa itu dokumen quotation? Jadi misalnya gini. Dokumen quotation itu misalnya ada dua paper, A dan paper B, misalnya A dan B. Dia tidak saling mensitasi, tapi dia mensitasi paper 1, paper 2, paper 3. Itu namanya dokumen quotation. Hubungan antara citasi paper itu dokumen quotation. Jadi kita klik aja all in one ini, setting, oke. Kita tunggu, kita udah dapat beberapa cluster di sini. Oke, kita dapat cluster, lalu kita besarkan. Oke, kita dapat dokumen dari penulis ini, namanya. Terus ini cluster. Lalu kita lihat export netbook summary table. Oke. Bedanya kalau dokumen quotation dia ada DOI-nya. Jadi kita bisa melacak ini dokumen-dokumen yang ini ada DOI-nya ataupun dia ada source jurnalnya yang lengkap karena metadata kita kan jurnalnya. Jadi penting sekali kita men-setting metadatanya. Terkait brush kita udah dapat di sini. Jadi kita bisa ngambil data ini sama caranya copy paste. Terus kalau kita lihat di sini sebenarnya semuanya sama, polanya seperti itu dan kita bisa mengcloning analisis dari artikel ini menjadi milik kita sendiri dan akan baru sesuai topik kita. Yang beda adalah yang ini nggak bisa karena mungkin ini butuh profession atau dalam pengembangan. Karena yang penulis ini adalah pembuat softwarenya. Ini sama dokumen quotation yang kita lakukan tadi. Terus ini adalah berdasarkan timeline-nya. Jadi gimana membuat ini? Seandainya kita punya yang ini nih, kita mau buat berdasarkan timeline. Kita rubah aja display, visualization, grafik, karena itu cluster view, kita buat timeline view. Kita udah dapat timeline view, kita dapat 4 cluster yang kuat, argumen length, analogical reasoning, kategori based induction, prediksi achievement. Lalu kita font size-nya kita kecilin dulu yang ini. Oke, note-nya kita gedein. Oke. Note-nya kita gedein. Kita udah dapat ini, terus misalnya kita mau oke, warna putih nggak bagus. Terus kita bisa save dengan cara yang sama, kita save aja. Save. Tinggal kita report nanti di sini, lalu kita jelaskan per cluster bagaimana citasinya. Cuman ya untuk mendapatkan cluster yang baik, kita harus melakukan beberapa kali analisis, trial dan error, supaya misalnya kita mau clusternya supaya 6, mungkin
slice pair-nya kita ganti, misalnya yang tadi di sini jadi bentar. Yang tadi di sini kan awalnya 5, misalnya kita ganti 4 sehingga klasternya lebih banyak, bisa juga. Setelah itu ada satu lagi analisis yang menarik, udah jam 10.12. Ini bisa author co-citation, jadi teman-teman tinggal melakukan saja sendiri, klik ini, ini, lalu run, oke, akan menghasilkan hasil yang seperti ini, dan seperti ini, lalu ini jurnal co-citation, teman-teman bisa di sini, ini berarti klik ini, save jurnal, ini nggak usah, maka keluar hasilnya akan seperti ini. Ya, kita akan coba melihat topik dulu, keyword, apakah bisa, karena keyword ini menarik ya, jadi poin penting kalau misalnya apa sih yang mendasari riset itu, gitu. Topik apa. Jadi kita pilih keyword, lalu kita close, ini saya bentuk jadi 4 misalnya, jadi 30 bagi 4, mungkin lebih dari 6 ya. Oke, kita stop. Semoga masih terdengar suara saya. Terus kita lihat, kita Lancar, kan Mas, mau lancar. Kita mau lihat tadi yang seperti ini ya, brightness-nya. Kita nggak ngelihat grafiknya, kita refresh dulu brightness-nya, ini kita ganti menjadi 0,5. Mohon dicek aja. Oke, refresh. Oh, terlalu besar. 0,7. Oke, ada 20 keyword. Kalau kita ganti fungsi Y-nya di sini jadi 0,8, kita lihat view. 20. Ya, ini adalah keyword-keyword yang meliding riset-riset tentang inductive reasoning. Ternyata attribution, cognitive learning, Alzheimer disease. Ternyata Alzheimer disease ini terkait sekali dengan riset inductive reasoning. Kita secara keseluruhan kita bisa melakukan semua analisis kecuali yang ini. Bentar, saya akan tunjukkan. Kecuali yang Google Earth. Ini nggak bisa, saya udah coba cari, mungkin karena setting. Kenapa nggak bisa, nanti saya akan tunjukkan. Jadi cuman tinggal satu analisis lagi, lalu kita tanya jawab. Ini saya tutup dulu. Oke, kenapa Google Earth nggak bisa? Karena ini nggak hidup. Mungkin beda versi atau apa. Kalau ini generate Google Earth-nya hidup, maka dia akan bisa. Sekarang kita akan melakukan yang namanya dual map overlay. Ini yang terakhir. Dual map overlay ini, bagian ini menunjukkan suatu map tentang dokumen atau jurnal yang disitasi, citing, yang mensitasi di sebelah sini, dan ini yang disitasi. Jadi kita bisa membuat map ini dengan mengklik menu overlay map, journal map. Oke, kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Mas. Oke. Lalu overlay, add overlay. Kita pilih WAS. Oke. Kita pilih data kita. Data kita tadi di Dataskop. Mana ya? Nah. Ya, ini di Dataskop ya. Tadi kita ada di data. Oke, ini data. Open. Oke, red. Tunggu, sabar. Sabar. Kita tunggu.
ada. Jadi dual map overlay ini itu kan berdasarkan jurnal, tapi kita bisa kira-kira memperkirakan atau melakukan overview tentang banyaknya dokumen dan citasi. Contohnya begini. Kalau kita lihat di sini, ini kan ada psikologi and education whole ya. Ini nama jurnalnya nih. Terus dia ada bentuknya lingkaran. Yang vertikal ini menunjukkan banyaknya dokumen. Jadi kalau bergaris gini, kalau inilah ya yang lebih mudah. Ini kan gede nih. Ini citing, ini yang disitasi, ini yang mencitasi, ini yang disitasi. Kalau dia lingkaran begini di jurnal Psychology, Education, and Social Economics ini, di topik ini, kalau dia lurus begini itu menunjukkan jumlah artikelnya. Kalau dia vertikal begini, itu menunjukkan banyaknya author yang terlibat dalam dokumen itu di jurnal ini. Jadi dual map overlay udah kita lakukan, kita tinggal save sama aja, tinggal save file save as png sama aja. Maka secara keseluruhan sebenarnya kita bisa mengcloning sebuah artikel, ini Good Scientific Journal yang cukup berkualitas dengan menggunakan site space. Namun kita masih kurang tentang Google Earth karena di softwarenya nggak bisa keluar pilihan tentang Google Earth. Mungkin ada settingan tertentu yang harus dilakukan. Lalu setelah dual map overlay harusnya dia buat conclusion. Oke, ya udah. Bagaimana penjelasannya ya? Kita harus baca dulu penjelasannya. Misalnya di sini ini kan sampel contohnya. Saya bisa jelaskan. Tapi intinya kita udah tahu tadi misalnya modularity, silhouette, strength brush, document citation, dokumen atau author citation, institution country sama author analysis dan sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu. Kita sudah 10:20. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, baik. Luar biasa ya. Saya tadinya mau menyetop tapi nggak mau lah. Nggak apa-apa, sengaja sampai terakhir ini. Baik, Mas Soeharto, sebelum saya bacakan beberapa komentar, atau mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, silakan bisa raise hand ya. Sementara saya mau bacakan dulu komentarnya. Tapi ini saya ada pertanyaan menarik, Mas. Kebetulan kan kalau untuk post viewer saya sudah coba utak-atik nih ya. Kalau melihat dari software ini kok kayaknya lebih keren gitu ya istilahnya. Ada banyak sekali. Bedanya gini. Kalau post viewer itu dia tidak bisa menunjukkan quantify. Ya, dia cuma bisa, oh ini ada hubungannya dengan ini. Tapi kita nggak tahu nih bagaimana hubungannya, berapa kekuatannya, yaitu apakah analisis kita itu akurat klasternya itu. Oke. Jadi misalkan gini, peluang untuk kemudian diterbitkan di jurnal-jurnal top juga ketika bicara systematic review bahkan lebih kuat yang ini ya. Iya, lebih kuat yang ini, jauh lebih kuat ini dibandingkan post viewer karena ini memberikan semua informasi yang kita butuhkan dan terkait novelty-nya. Jadi kita bisa menyebutkan, oh kalau institusi yang paling berpengaruh dalam topik yang kita pilih adalah institusi B misalnya gitu. Jadi lebih pasti. Ya, ini teman saya sampai japri nih. Kenapa materi ini justru didapatkan di akhir semester katanya. Sudah buat SLR semua dengan cara manual ya. Cuman ya nggak apa-apa, justru dari manual itulah kita bisa membandingkan kan gitu. Ternyata ada yang jauh lebih hebat dari itu ya. Ya kalau software kan istilahnya bicara luputnya kan yang penting kata kuncinya pas, jadi nggak luput kan Pak ya. Oke, mungkin saya bacakan dulu Pak ya. Ini dari Salwa Rufaida ini. Mungkin bisa dibuka juga kolom chatnya. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, apakah boleh dilakukan SLR terhadap penerapan sebuah model dalam sebuah proses pembelajaran? Dengan alasan model tersebut butuh saya kaji lebih mendalam sebagai dasar untuk mengembangkannya. Kemudian yang kedua, jika saya menggunakan sistematik proses review dari Department of Education Institute of Education Science, IS ya, IIS,
bolehkah dikombinasikan dengan Prisma saat screening literatur? Ya, ini masalah kombinasinya. Kemudian, apakah ada kriteria khusus dalam pemilihan database yang bisa dijadikan sebagai sumber literatur ataukah sesuai kebutuhan? Ya, mohon arahannya. Oke, saya banyak ya pertanyaannya 3 ini. Ya. Apakah sebuah proses pembelajaran? Begini, boleh-boleh saja, tapi kalau dia bentuknya adalah treatment, setahu saya nih pengalaman saya, kalau dia melihat suatu treatment atau efektivitas suatu treatment dalam pembelajaran, biasanya itu adalah systematic literature review, tapi modelnya adalah meta-analisis. Biasanya, kalau SLR itu biasanya lebih melihat apa yang mau ditanyakan di research question-nya. Kita pikirkan dulu, apakah research question itu bisa kejawab dengan literatur review kita? Itu kuncinya sebenarnya. Selanjutnya, jika saya menggunakan systematic review, apakah boleh? Ya, boleh-boleh saja, karena Prisma ini kan bisa diedit nanti. Misalnya kita pakai metadata A, B, C, D, nanti lalu prosesnya kita edit, kita tulis aja modified Prisma model. Terus, apakah dalam kriteria khusus pemilihan database yang bisa dijadikan sumber literatur ataukah sesuai kebutuhan? Pertama, untuk memilih sebuah topik itu harus udah tren dulu. Misalnya topik itu cuma 10, buat apa kita melakukan literatur review? Dia harus banyak dulu, udah itu dia tren. Selanjutnya itu dia punya riset interest dengan kita. Jadi kita ingin neliti itu, tapi kita nggak punya basic atau kajian literatur tentang itu. Selanjutnya kita bisa memilih time span-nya atau waktu dari literatur review. Misalnya kita mau 20 tahun atau yang impactful 30 tahun. Tapi 10 tahun aja udah cukup kok, datanya udah lumayan. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Wiwi Afifah. Mohon izin saya terlambat. Ini menggunakan aplikasi program tertentu atau murni menggunakan bibliografi dalam sistem WOS? Oh, mungkin ini ya. Karena terlambat ya. Bisa dijelaskan lagi. Ya. Jawabannya adalah kita buat akun aja di WOS itu, lalu kita crawling datanya untuk mengambil datanya dan melakukan beberapa interpretasi tentang riset, misalnya publication buyer, misalnya kategori by WOS. Tapi ada beberapa yang nggak bisa dilakukan di WOS, makanya kita masukkan ke SageSpace. Oke. Baik. Mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya di luar yang di chat. Kalau rekaman ataupun rekaman Zoom-nya insya Allah kami upload di YouTube ya. Jadi mohon izin Pak Soeharto, sekalian juga ini kami dari tim Kadis juga mengabadikan diskusi kita di YouTube ya. Ya. Kenapa memilih menjelaskan SageSpace-nya? Kalau teman-teman klik di Google, di YouTube atau Google, banyak sekali analisis post viewer. Tapi SageSpace itu jarang dan ibaratnya orang Indonesia jarang tahu. Padahal kekuatan SageSpace ini lebih baik dari post viewer karena dia bisa mengkuantify apa yang kita mau gitu. Kita bisa dapat data link citasi kosetisinya, kita dapat data kuantitatif dan tabelnya. Oke. Ya karena kemarin justru post viewer aja bahkan itu baru populer kalau di saya ya 2 tahun belakangan gitu Pak. Lihat post viewer aja udah wah gitu luar biasa. Kemarin kan biasanya kan manual ya. Saya baca-baca ini kok udah ada post viewer. Nah sekarang udah ada SageSpace ini wah makin wah lagi nih. Jadi tinggal masalahnya karena yang masih jarang nih ya. Ini peluang kemudian untuk publikasi di jurnal-jurnal top masih tinggi berarti ya Pak ya. Iya, benar. Saya aja karena mau ngisi, jadi ceritanya sekitar 3 tahun lalu ini saya udah baca, udah 3 tahun lalu saya tahu, saya udah baca sekitaran 2 minggu satu artikel SageSpace dan itu saya bingung banget gimana. Akhirnya saya baca lagi 1 minggu lagi sekitar 3 minggu dan latihan baca manual dan sebagainya baru tahu gimana melakukan analisis SageSpace ini. Cuman di saat itu masih belum terpikir apakah harus SageSpace. Sementara deadline literatur review harus sudah masuk. Ya udah pakai yang sistematik biasa aja manual, tapi ternyata SageSpace ini lebih baik. Ya. Oke, ini ada satu lagi nih dari Gitani Karantika. Selamat siang, saya Gloria. Ini Gloria apa Gitani nih? Mungkin pakai akun
Gintani ya, dari Pontianak ingin bertanya, menurut para ahli, analisis biometrik adalah penerapan analisis secara matematis dan statistik. Kemudian dari beberapa jurnal penelitian, analisis biometrik hanya diterapkan pada penelitian kuantitatif. Apakah analisis biometrik ini bisa diterapkan pada jenis deskriptif kualitatif? Terima kasih. Jawabannya bisa, tadi udah dijawab seperti Oh iya, udah dijawab ya. Oke, bisa Mbak Gloria ya. Oke. Ada lagi teman-teman, ini mumpung masih 2 menit lagi nih. Oh ini ada nih ya, dari Pak Harto. Kalau misal kita mempunyai beberapa keyword untuk searching artikel di database, bagaimana gitu ya pertanyaannya. Jadi pakai beberapa keyword nih ya. Apakah ada metode tertentu? Kemudian yang kedua, untuk database biasanya apa aja yang dipakai? Dan untuk SLR, apakah ada anjuran beberapa database yang dipakai? Oke. Berkaitan dengan database dan keyword ini. dulu ya. Sorry, ini banyak banget. Oke. Ini saya kembali ke source. Ya, kita kan pakai, misalnya kita mau beberapa databases. Misalnya inductive reasoning, lalu kita add row, kita pilih n. Nanti kita topiknya misalnya kita pilih science. Science, karena cuma satu kata, nggak perlu pakai quotation mark. Gitu. Lalu misalnya kita tambah lagi science, kita pilih topiknya lagi, pakai topik aja, education. Gitu. Jadi bisa and, bisa or, bisa not. Apa nama ini? Ini namanya Boolean operator. Jadi nama fungsi-fungsi ini namanya Boolean operator. Jadi tinggal search aja untuk kombinasi kata kuncinya. Misalnya mau inductive reasoning dan science education, berarti ini nggak usah kita pakai. Nanti ininya tergantung topik riset teman-teman ya. Jadi kita bisa dapat 2, tapi kalau or dia atau dia. Kalau misalkan database lain bisa, Mas. Misalkan Scopus gitu. Cuman saya saran database yang lengkap yang memberikan kita ibaratnya good quality databases ya Web of Science. Web Science ya. Scopus juga bisa, cuman kita harus banyak seleksi. Misalnya Scopus itu kan ada jurnal Predator. Ya, betul. Masih perlu seleksi lagi lah ya istilahnya ya. Ya, gitu. Manual ya. Oke. Bisa difilter sih. Oke. Siap. Udah 4:30 nih ya. Janjinya sebenarnya jam 4 ini ya. Nggak apa-apa lah ya Pak ya, untuk pengetahuan kita bersama. Jadi memang ini menjembatani apa yang jadi tren di Eropa gitu kan. Nah, Mas Soeharto sudah mau berbagi dengan kita semua di Indonesia terkait dengan salah satu software yang memang penting untuk SLR. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, mungkin sebelum saya akhiri ya, ada komentar nggak, ataupun misalkan ada yang mau berbicara nih secara oral nih di sini selain chat ya. Lo aja nyantai aja, sama-sama belajar kok ini. Ya, iya. Ini kan karena konteksnya diskusi ya. Ya sebenarnya kalau dibuka semua juga bisa sih ininya suaranya. Jadi teman khawatirnya nanti tidak terkondisikan khawatirnya ya. Jadi tadi makanya kita buka kolom chat supaya enak dibacanya. Tapi yang jelas lagi-lagi kami dari penyelenggara Jurnal Tadus ini sekedar memberikan jembatan lah ya pada teman-teman semua yang sedang belajar berkaitan dengan topik-topik tertentu. Insya Allah nanti setiap bulan kita coba untuk update ya topik-topik apa sih yang sedang banyak dibicarakan dan request apa yang kira-kira mau banyak didiskusikan itu seperti apa gitu. Jadi bisa jadi nanti Pak Soeharto juga kita undang lagi untuk topik yang lain gitu ya. Karena kan yang lainnya belum nih yang ya. Oke, mungkin bisa panitia ditampilkan sertifikat ya ini. Ya sebenarnya ini seremonial saja Pak Harto ya. Jadi memang yang jelas secara substansi kita sudah dapat ya, dan lagi-lagi 1,5 jam ini bukan waktu yang bukan waktu yang cukup ya untuk belajar ya. Pak Soeharto bisa belajar
bisa berbulan-bulan ya bahkan ya sampai memahami. Nah, kita juga tentu harus punya effort dan usaha yang sama gitu ketika memahami ini. Jadi lagi-lagi nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita coba untuk diskusi lebih tajam lagi ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita hadirkan ya pada diskusi kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Soeharto ya, Mas lah ya, Mas Harto yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kita semua. Ya, sehat-sehat di sana, sehat-sehat juga untuk keluarga ya. Ini kayaknya detik-detik menunggu kelahiran kayaknya ya. Atau sudah Pak? Belum nanti. Oke ya. Baik, mungkin karena waktunya sudah habis ya, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Pesan panitia tadi teman-teman yang membutuhkan sertifikat kegiatan bisa bergabung di grup ya, sudah di-share di chat. Ada grup kami di Tadis Group Discussion. Insya Allah grup ini nanti akan banyak menginformasikan, termasuk yang membutuhkan rekaman nanti kami share secara langsung di situ ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengulang-ulang lah ya, karena kita konteksnya enaknya ya Zoom itu karena ada rekaman, jadi bagi yang luput, ada yang kelewat, nah ini bisa diulang lagi. Baik, itu saja mungkin Pak Harto ya. Ada yang minta salam ini, salam untuk Mas Suherman. Wah. Ini dari Pak Herdian nih. Oke, cukup ya Mas Harto, senang sekali bisa berdiskusi singkat namun isinya penuh dengan manfaat dan banyak sekali insight dari kami yang baru mau belajar terkait dengan sistematik literatur review. Ya, mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Pak Harto, bisa tembus jurnal-jurnal top ya. Baik, mungkin cukup ya Pak Harto ya. Ya, terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuhun. Makasih Pak. Nuhun. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ya. Saya izin keluar ya. Ya. Terima kasih.